Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang investasi ekuitas. Izin memperkenalkan diri, saya Davi Majarus Hadi, rekan saya ada Nur Aini Isnawati, ada Zarahya Kenanya, dan Sasabira Seril Azhara. Saya Zera Kenanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas mengenai investasi ekuitas. Investasi ekuitas merupakan kepemilikan saham, seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan saham pada harga yang disepakati atau dapat ditentukan, seperti dalam warren dan hak. Klasifikasi investasi semacam itu bergantung pada presentasi saham dengan hak suara yang dimiliki oleh investor. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Dengan ini, investor memiliki kepentingan yang pasif, serta tingkat pengaruhnya sedikit, bahkan tidak ada, dan menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, kepemilikan antara 20 hingga 50%. Dengan ini investor mempunyai pengaruh yang signifikan, serta tingkat pengaruhnya penting dan menggunakan metode konsolidasi. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%. Dengan ini, investor memiliki kepentingan pengendalian, serta tingkat pengaruhnya kontrol dan menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan 20% dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, perdagangan, di mana menggunakan metode nilai wajar serta kepemilikan yang belum direalisasikan diakui dalam laba bersih dan pendapatannya dari dividen. Yang kedua, non-perdagangan. Ini menggunakan metode nilai wajar serta kepemilikan yang belum direalisasikan diakui dalam dividen lain yang diumumkan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, ada kepemilikan antara 20 hingga 50%. Ini menggunakan metode ekuitas, yaitu saham. Dan apabila seorang investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, maka dapat diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap pihak yang menerima investasi. Investasi ekuitas perdagangan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan, yang masing-masing investasinya mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham-saham ini disimpan untuk diperdagangkan, di mana biaya Burberry, Nestle, dan Pulp dijumlah semua yang hasilnya Rp718.550. Kemudian, Republik mencatat investasi tersebut sebagai investasi ekuitas pada kas senilai Rp718.550. Dan pada tanggal 6 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar Rp4.200 atas investasinya pada saham biasa Nestle. Perusahaan mencatat dividen tunai tersebut sebagai kas pada pendapatan dividen senilai Rp4.200. Ketika perusahaan yang diinvestasikan melaporkan laba bersih untuk tahun tersebut, tetapi hanya Nestle yang mengumumkan dan membayar dividen kepada Republik. Namun perlu diingat bahwa ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham perusahaan lain, maka dapat diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan bukanlah dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan dari investasi oleh investor. Mengapa? Karena peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan
dapat disimpan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu, investor memperoleh laba bersih hanya ketika perusahaan yang diinvestasikan mengumumkan dividen tunai. Untuk portofolio investasi ekuitas Republik, keuntungan kotor yang belum direalisasi adalah 15.300 dan kerugian kotor yang belum direalisasi adalah 50.850. Ini dihasilkan dari 13.500 ditambah 37.350 yang mengakibatkan kerugian bersih yang belum terrealisasi sebesar 35.550. Nilai wajar portofolio investasi ekuitas berada di bawah biaya sebesar 35.550. Republik mencatat laba dan rugi bersih yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Republik melaporkan jumlah ini sebagai pendapatan dan beban lain. Dalam kasus ini, Republik menyiapkan entry penyesuaian dengan mendebit akun laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi dan mengkredit akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada penyesuaian nilai wajar senilai 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2023, Republik menjual semua saham biasa Burberry miliknya dan memperoleh 287.220, di mana hasil bersih penjualan tersebut dikurangi dengan biaya saham Burberry. Hasilnya, keuntungan penjualan saham senilai 27.520. Kemudian, Republik mencatat penjualan ini sebagai kas senilai 287.220 pada investasi ekuitas senilai 259.700 dan keuntungan atas penjualan investasi senilai 27.520. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar investasi ekuitas Republik portofolio melebihi nilai tercatat sebesar 66.100. Keuntungan ini yang belum direalisasikan. Kemudian akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo kredit sebesar 35.550 pada 31 Desember 2023. Untuk menyesuaikan ekuitas per 31 Desember 2023, portofolio investasi terhadap nilai wajar, perusahaan mendebit nilai wajar. Rekening penyesuaian sebesar 101.650. Ini dihasilkan dari 35.550 ditambah 66.100. Republik mencatat penyesuaian ini sebagai penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi senilai 101.650. Investasi ekuitas non-perdagangan atau yang biasa disebut dengan OC. Entry ekuitas untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan adalah sama halnya dengan investasi ekuitas perdagangan, kecuali pencatatannya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas digunakan. Perkenalkan, nama saya Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040. Nah, selanjutnya yaitu ada ilustrasi kepemilikan saham kurang dari 20%. Nah, pada tanggal 20 Desember tahun 2023, Republik menjual semua saham biasa Hawthorne Company miliknya
dan memperoleh hasil sebesar 22.500. Nah, sebelum Republik mencatat penjualan ini, Republik memperbarui nilai wajar investasi ekuitas Houghton Company ke nilai wajar dengan mengakui setiap keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi sebagai berikut. Investasi ekuitas non-perdagangan. Pertama yaitu nilai wajar investasi ekuitas Houghton pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 24.000. Nah, nilai wajar investasi ekuitas Houghton pada tanggal 20 Desember tahun 2023 yaitu sebesar 22.500. Nah, kerugian kepemilikan yang bukan direalisasikan ekuitas itu sebesar 1.500. Nah, selanjutnya Republik membuat entry untuk mengurangi investasi ekuitas dan mengakui kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi untuk Houghton sebagai berikut, yaitu jurnalnya Unrealized Holding Gain or Loss Equity pada Equity Investment Houghton sebesar 1.500. Nah, kemudian Republik juga mencatat penjualan investasi dengan entry cash pada equity investment sebesar 22.500. Nah, sebuah investasi langsung ataupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih seharusnya berakibat pada anggapan bahwa jika tidak ada bukti yang bertentangan, seorang investor memiliki kemampuan untuk mengeksersis signifikan influence pada sebuah perusahaan. Nah, dalam hal signifikan influence, investor harus memperlakukan investasi menggunakan equity method. Nah, selanjutnya ada metode ekuitas, itu ini perbandingan entries by Maxi Company jika menggunakan dua metode. Yang pertama metode fair value atau yang kedua metode ekuitas. Nah, yang pertama itu pada tanggal 2 Januari 2022, Maxi Company mengakuisisi 48.000 saham dengan 20% saham biasa Mini Company dengan biaya 10 US dollar per saham. Nah, jika menggunakan metode fair value, maka dicatat dengan jurnal ekuitas investment pada kas sebesar 480.000. Nah, jika menggunakan equity method itu sama, itu equity investment pada kas sebesar 48.000. Nah, yang kedua yaitu untuk tahun 2022, perusahaan Mini melaporkan laba bersih sebesar 200.000 US dollar dengan bagian perusahaan Maxi adalah 20% atau sebesar 40.000 US dollar. Nah, jika menggunakan metode fair value, maka Maxi Company tidak mencatat jurnal ini, tapi jika menggunakan equity method itu dicatat dengan jurnal equity investment pada investment income sebesar 40.000. Nah, yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2022, 48.000 saham perusahaan Mini memiliki nilai wajar dengan harga pasar 12 US dollar per saham atau sebesar 576.000 US dollar. Dan jika menggunakan metode fair value, maka dicatat dengan fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 96.000. Nah, jika dicatat menggunakan metode ekuitas, Maxi Company tidak mencatat jurnal ini. Nah, yang keempat yaitu pada tanggal 28 Januari 2023, perusahaan Mini mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 100.000 US dollar. Nah, perusahaan Maxi menerima 20% atau sebesar 20.000 US dollar. Nah, jika menggunakan metode fair value, maka dicatat dengan jurnal cash pada dividen revenue sebesar 20.000. Nah, jika menggunakan metode ekuitas, itu dicatat dengan jurnal cash pada equity investment sebesar 20.000. Nah, itu perbedaannya itu di akun kreditnya. Kalau menggunakan fair value itu akunnya itu dividen revenue, kalau metode ekuitas akunnya itu equity investment. Nah, yang kelima yaitu untuk tahun 2023, Mini melaporkan kerugian bersih sebesar 50.000 US dollar. Nah, bagian Maxi Company adalah 20% atau sebesar 10.000 US dollar. Nah, kalau menggunakan metode fair value ini tidak dicatat, tapi jika menggunakan metode ekuitas dicatat dengan investment loss pada equity investment sebesar 10.000. Nah, yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2023, 48.000 saham perusahaan Mini memiliki nilai wajar harga pasar itu sebesar 11 US dollar per saham atau sebesar 528.000. Maka jika menggunakan metode fair value itu dengan jurnal
unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment, yaitu sebesar 48.000. Tapi jika menggunakan equity metode, itu tidak dicatat atau tidak di jurnal. Nah, selanjutnya ini ada kepemilikan saham lebih dari 50%. Jika sebuah perusahaan memperoleh hasil suara lebih dari 50% dalam perusahaan lain, maka yang pertama, investor disebut dengan perusahaan induk atau parent. Yang kedua, investasi atau perusahaan disebut dengan perusahaan anak atau subsidiary. Yang ketiga, investasi dalam subsidiary dilaporkan pada pembukuan parent sebagai long-term investment. Dan yang keempat, itu parent biasanya menyusun statement keuangan konsolidasi atau consolidated financial statement. Nah, selanjutnya ini ada equity method atau metode ekuitas. Nah, investor dan investasi atau perusahaan mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya ini mencatat investasi pada biaya saham yang diperoleh kemudian menyesuaikan jumlahnya setiap periode untuk perubahan aset bersih investor atau perusahaan. Nah, metode ini mengakui pertama, laba invest atau perusahaan meningkatkan aset bersih perusahaan. Yang kedua, kerugian dan dividen perusahaan mengurangi aset bersih. Nah, jika saham kerugian investor atau perusahaan melebihi nilai buku investasi, maka investornya ini biasanya tidak akan melanjutkan penerapan metode ekuitas ini. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan perlakuan pelaporan investasi. Ada investasi utang dan investasi ekuitas. Yang pertama itu investasi utang. Nah, klasifikasi yang pertama yaitu ditahan untuk ditagih. Nah, pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan biaya perolehan diamortisasi. Nah, efek pendapatannya yaitu bunga akan diakui sebagai pendapatan. Klasifikasi yang kedua yaitu disimpan untuk ditagih dan dijual. Pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan nilai wajar. Nah, efek pendapatannya, bunga diakui sebagai pendapatan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Klasifikasi yang ketiga yaitu investasi utang tidak dimiliki untuk ditagih atau diperdagangkan. Pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan nilai wajar. Nah, efek pendapatannya yaitu bunga diakui sebagai pendapatan. Nah, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam pendapatan. Nah, klasifikasi yang keempat yaitu opsi nilai wajar. Nah, pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan nilai wajar. Nah, efek pendapatannya yaitu bunga akan diakui sebagai pendapatan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu ringkasan perlakuan pelaporan investasi pada ekuitas investasi. Nah, klasifikasi yang pertama yaitu perdagangan. Nah, pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan nilai wajar. Nah, efek pendapatannya, dividen diakui sebagai pendapatan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam pendapatan. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu opsi non-perdagangan. Nah, pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya itu dengan nilai wajar. Nah, efek pendapatannya yaitu dividen diakui sebagai pendapatan. Nah, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, klasifikasi yang ketiga yaitu metode ekuitas. Nah, dengan pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya yaitu investasi awalnya dicatat sebesar biaya dengan penyesuaian berkala untuk bagian investor dari laba atau rugi investasi atau perusahaan. Nah, dan berkurang semuanya dividen yang diterima dari penerima investasi. Nah, efek pendapatannya yaitu pendapatan diakui sejauh mana pendapatan investasi atau perusahaan atau kerugian dilaporkan selanjutnya ke tanggal investasi. Nah, klasifikasi yang keempat yaitu konsolidasi dengan pendekatan penilaian dan pelaporan laporan posisi keuangannya yaitu konsolidasi keuangan pernyataan. Dengan efek pendapatan diakui sebesar laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Salsabila Syah Azhara dengan NPM akhir 016. Selanjutnya ada impairment debt investment at amortized cost atau penurunan nilai investasi utang diukur pada biaya diamortisasi. Nah, seperti yang diilustrasikan pada PPT,
pada tanggal 31 Desember 2021, nah, si perusahaan ini tuh memiliki investasi utang di BAO Group, dibeli dengan harga nominalnya yaitu 200.000 dalam ribuan. Nah, investasi ini tuh memiliki jangka waktu 4 tahun. Dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Nah, yang dibayarkan itu pada akhir tiap tahun. Tingkat bunganya tuh dalam 10% ya. Nah, investasi utang ini tuh diklasifikasikan sebagai utang yang ditahan untuk ditagih. Sayangnya, BAO ini tuh mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan perusahaan ini tidak dapat melakukan semua pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak yang tadi bunganya yaitu 10% gitu. Artinya, telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan untuk investasi BAO ini sejak si Matthew membelinya. Nah, Matthew ini menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur kerugian penurunan nilai yang diperlukan. Nah, ini adalah arus kas yang disiapkan untuk analisis kasus ini, yaitu pada tanggal 31 Desember ada kerugian arus kas yang secara kontraktual. Nah, terus ada loss of cash flows, kerugiannya. Yang di 2022 itu kerugian arus kasnya sebesar 20.000, lalu ada expected cash flow-nya itu 16.000, dan kerugiannya itu selisihnya dari 20.000 ke 16.000, jadinya adalah 4.000. Nah, sama nih di tahun berikutnya sampai tahun 2024. Terus tahun 2025-nya itu kerugian arus kasnya itu ada 220.000, terus expected cash flow-nya ada 216, dan loss cash flow-nya itu adalah selisih antara 220.000 dengan 216.000, jadi 4.000. Nah, total cash flow-nya itu adalah penjumlahan nih dari 20.000 di tahun 2022 sampai 2024 dijumlah, lalu dijumlahkan lagi dengan di tahun yang 2025. Sebesar 280.000 untuk contractual cash flow, lalu 264.000 untuk expected cash flow, dan yang terakhir adalah loss of cash flow, yaitu sebesar 16.000. Nah, selanjutnya adalah arus kas investasi atau investment cash flow. Seperti yang ditunjukkan, arus kas yang diharapkan ini sebesar 264, soal yang tadi lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280. Jumlah penurunan nilai yang akan dicatat sama dengan selisih antara investasi yang dicatat sebesar 200.000 dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Jadi itu arus kasnya ini yang diharapkan ini sebesar 264. Tapi ini tuh lebih kecil dari arus kas yang kontraktual. Jadi selisihnya beda agak banyak ya. Selisihnya tadi sebesar 16.000 dan jumlah penurunan nilai ini akan dicatat tuh sebesar 200.000. Jadi ini adalah jurnalnya. Kita membuat record investasi yang tercatat. Nah, sudah terlihat di situ ruginya yaitu nilai sekarang dari 200.000 yang jatuh tempo dalam 4 tahun pada 10% ini sebesar 136.600
Dari mana? Dari perhitungan 4 tahun dikali dengan 10% dibagi dengan 200.000 yang investasi tercatatnya dikali dengan 68.301. Oke, jadi hasilnya itu 136.602. Nah, nilai sekarang ini dari bunga yang diterima itu sebesar 16.000 per tahun selama 4 tahun pada 10%. Perhitungannya yaitu 16.000 dikali dengan 3,16. Hasilnya itu adalah 50.718. Dan ini tuh ditambah ya 136.602 ini tadi ditambah dengan 50.000. Hasil 50.718. Hasilnya itu 187.320.000. Nah, kerugian atas penurunan nilai tersebut yaitu adalah 200.000 dikurangi dengan 187.320. Hasilnya itu 12.680. Selanjutnya adalah computation of impairment loss atau perhitungan kerugian penurunan nilai. Nah, kerugian akibat penurunan nilai ini adalah 12.680. Mengapa tidak 16.000? Kerugian sebesar 12.680 ini dicatat karena si Matthew ini harus mengukur kerugian pada nilai sekarang, bukan pada nilai yang tidak didiskontokan. Jadi si Matthew ini mengakui kerugian penurunan nilai ini sebesar 12.680 dengan mendebitkan kerugian atas penurunan nilai untuk kerugian yang diharapkan. Nah, si Matthew ini membuat jurnal pada 31 Desember tahun 2022 dengan jurnal Loss on Impairment atau kerugian atas penurunan nilai sebesar 12.680 pada penyisihan untuk investasi utang yang terganggu sebesar 12.680. Selanjutnya adalah recovery of impairment loss atau pemulihan kerugian penurunan nilai. Tadi kan kita sudah hitung nih, kerugian penurunan nilainya itu berapa. Sekarang itu menghitung pemulihannya. Setelah mencatat penurunan nilai, peristiwa atau kondisi ekonomi, ini tuh dapat berubah sehingga tingkat kerugian penurunan nilai ini menurun. Misalnya karena peningkatan peringkat kredit debitur. Dalam situasi ini tuh, sebagian atau seluruh kerugian penurunan nilai yang sebelumnya ini diakui dan harus dibalik dengan debit ke akun penyisihan untuk investasi utang. Kreditnya yaitu ke pemulihan kerugian penurunan nilai. Jadi ini tuh harus dibalik. Biar tidak bingung, misalnya diasumsikan pada tanggal 31 Maret 2023, si Matthew ini menentukan bahwa resiko kredit baunya ini telah menurun secara signifikan dan memutuskan untuk membalikannya. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, penyisian investasi utang yang terganggu sebesar 12.680 pada pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 12.680. Jadi tinggal dibalik aja karena si kredit bau ini menurun secara signifikan. Mirip dengan penurunan nilai piutang yang membalikkan kerugian penurunan nilai. Tidak boleh menghasilkan jumlah tercatat investasi yang melebihi biaya diamortisasi yang seharusnya dilaporkan jika penurunan nilai tidak diakui. Selanjutnya adalah Impairment Debt Investment Measured at Fair Value atau HFCS. Yang artinya adalah penurunan nilai investasi utang yang diukur pada nilai wajar. Nah, seperti yang ditunjukkan sebelum-sebelumnya, itu beberapa perusahaan ini memiliki investasi utang yang disimpan untuk ditagih dan dijual atau HFCS ini. Perusahaannya memiliki jenis investasi utang ini melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar. Dan setiap perubahan nilai wajar ini dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan yang memiliki investasi utang HFCS ini diukur pada nilai wajar
melalui pendapatan komprehensif lainnya menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Seperti ilustrasi berikut, Alexander Ageni membeli investasi utang HFCS pada tanggal 1 Juli 2022 seharga 1 juta. Investasi utang tersebut ini memiliki tingkat bunga 7% dan tanggal jatuh temponya yaitu 1 Juli tahun 2027. Jadi sekitar 5 tahun ya. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai wajar investasi tersebut ini turun menjadi 960.000 karena kenaikan suku bunga pasar. Nah, berikut adalah jurnalnya. Jadi 1 juta pada tanggal 1 Juli itu turun menjadi 960.000 pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Jadi jurnal yang pertama adalah pada tanggal 1 Juli yang mencatat pembelian investasi utang. Investasi utang pada cash sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya adalah tanggal 31 Desember tahun 2022 yang mencatat pendapatan bunga atas investasi utang, yaitu kas sebesar 35.000 dari mana? Dari 1 juta itu tadi dikali dengan 7%. 7%-nya dari bunganya. Ditambah dengan 2. Kreditnya adalah pendapatan bunga 35.000. Selanjutnya mencatat 31 Desember lagi untuk pencatatan penurunan nilai wajar investasi utang, yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan pada penyesuaian nilai wajar sebesar 40.000 dari mana? Dari 1 juta dikurang dengan 960.000 tadi. Jadi kerugiannya yaitu sebesar 40.000. Nah, pada tanggal 31 Desember lagi mencatat menutup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan pada ekuitas. Jurnal yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan pada ekuitas sebesar 40.000. Selanjutnya kita akan menyajikan laporan keuangan. Nah, jika kita berasumsi bahwa si Alexander ini menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2023 seharga 960, nilai wajarnya saat itu, jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, cash ini sebesar 960.000, kerugian atas penjualan investasi utangnya sebesar 10.000, penyisian untuk investasi utang yang terganggu sebesar 30.000, debt investment atau investasi utang sebesar 1 juta, dari mana? Dari penjumlahan cash ditambah dengan loss and sale of debt investment ditambah dengan allow for impaired debt investment sebesar 1 juta itu tadi ditambah semua ya. Dan penyesuaian nilai wajar sebesar 10.000 pada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 10.000. Jadi, karena entry ini kerugian akibat penurunan nilai wajar ini sebesar 40.000. Sekarang diakui sepenuhnya yaitu 30.000 pada jurnal berikut yang akan kita bahas. Nah, penurunan nilai wajar ini kenapa berubah? Karena pada tanggal 31 Desember 2022 ada sisa 10.000 pada tanggal 1 Januari 2023. Apa yang terjadi jika Alexander ini memutuskan untuk mempertahankan investasi utangnya dan kemudian menentukan bahwa risiko kreditnya atas investasi ini tuh menurun sebesar 15.000. Nah, dalam kasus ini tuh kita bisa membuat jurnal seperti ini. Menyisihan investasi utang yang terganggu sebesar 15.000 pada pemulihan kerugian penurunan nilai. Nah, akuntansi ini tuh menurunkan nilai yang terkait
dengan investasi utang dan investasi ekuitas kepemilikan kurang dari 20% yang dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan melalui laba bersih bersifat langsung. Artinya, jika nilai wajar lebih rendah dari biaya, penurunan nilai ini dilaporkan melalui laba bersih, seperti jurnal yang di atas tadi. Itu adalah ringkasan terkait dengan penurunan nilai. Single period example. Perhitungan keuntungan yang direalisasikan. Untuk memberikan contoh pelaporan investasi satu periode surat berharga dan keuntungan atau kerugian terkait dari dimiliki untuk dikoleksi dan dijual, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2022 hingga PLC telah uang tunai, mengeluarkan uang tunai dan modal saham biasa sebesar 50.000. Pada tanggal itu perusahaan tidak memiliki saldo aset, kewajiban atau ekuitas lainnya. Pada bulan Januari, Engsel dibeli secara tunai 50.000 dari surat utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Engsel menjual sebagian utang keamanan HFCS portofolio, merealisasikan keuntungan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Fair value of security sold 22.000 dan dengan less cost of security sold 20.000, jadi real gain-nya 2.000. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan yang belum direalisasikan. Engsel tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama 2022. Itu menerima bunga 3.000 sepanjang tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, portofolio yang tersisa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Fair value of portofolio 34.000 dengan less cost of portofolio 30.000. Secara atau hasilnya unrealized gain 4.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Menunjukkan laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2022. For the year ended December 31, interest revenue 3.000 dan gain on investment in securities 2.000. Jadi total net income-nya atau laba ruginya 5.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan melaporkan perubahan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi di laporan laba rugi komprehensif, ya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di samping. Nah, di sini ada pada tanggal 31 Desember net income ini include dengan realized gain of 2.000 yang sebelumnya, jadi 5.000, dan other comprehensive income unrealized holding gain 4.000, jadi total income atau comprehensive income-nya jadi 9.000. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdapat pada ilustrasi di bawah. Di sini ada beginning balance terdapat pada share capital ordinary senilai 50.000, jadi totalnya 50.000. Dan yang kedua ada add atau penambahan net income pada akun retain earnings nilai 5.000 dan total akhirnya 5.000 juga. Selanjutnya ada other comprehensive income pada akun other comprehensive income senilai 4.000 dan totalnya menjadi 4.000 total akhirnya. Nah, yang terakhir ada ending balance-nya atau udah balance-nya itu share capital ordinary senilai 50.000, retained earnings 5.000, dan akumulasi other comprehensive income-nya 4.000 dan totalnya dari beginning 50.000 tadi, net income 5.000 dan other comprehensive income 4.000, di total jadi 59.000. Laporan perbandingan keuangan posisi.
Laporan komparatif posisi keuangan ditunjukkan pada samping ini. Pada 1 Januari 2022, aset terdapat debt investment kosong, cash 50.000 dan total asetnya itu 50.000. Dan pada ekuitas share capital ordinary 50.000, return earnings kosong, dan akumulasi other comprehensive income itu 0. Total ekuitasnya 50.000. Pada 31 Desember 2022, pada aset debt investment terdapat 34.000, cash 25.000, total aset 59.000. Ekuitas share capital ordinary-nya itu 50.000 dan return earning-nya 5.000, 4.000 dan akumulasi other comprehensive income 4.000 dan di total menjadi total ekuitasnya 59.000. Selanjutnya ada multivariate example. Ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun, perhitungan ganda keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dalam laba komprehensif dapat terjadi. Ini menghitung ganda hasil ketika perusahaan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian dalam penghasilan keuntungan yang belum direalisasi, atau kerugian dalam penghasilan komprehensif lain pada periode dan laporan sebelumnya. Keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih periode berjalan. Untuk memastikan keuntungan atau kerugian tidak dihitung dua kali saat terjadi penjualan terjadi, penyesuaian reklasifikasi kepada sebagai ilustrasi. Diasumsikan OpenAG memiliki 2 investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2021, tahun pertama operasinya, ditampilkan pada ilustrasi di bawah. Di sini ada Lehman bonus besar 6%, amortized cost 80.000, fair value 105.000, kemudian menjadi earnings holding gain loss 25.000. Yang selanjutnya ada Woods bonds 7%, 120.000 untuk amortized cost, fair value 135.000, menjadi earnings holding gain loss-nya menjadi 15.000. Dan total of portfolio-nya dari Lehman 80.000 dan Woods 120.000, jadi amortized-nya 200.000 dan fair value-nya 240.000 dan unrealized holding gains itu menjadi 40.000. Laporan laba rugi komprehensif 2021 White Journal untuk mencatat keuntungan pemilik yang belum direalisasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2021, fair value adjustment 40.000 pada unrealized holding gain or loss ekuitas 40.000. Jika Open melaporkan laba bersih pada tahun 2021 sebesar 350.000, maka Open menyajikan laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Net income-nya 350.000 dan other comprehensive income unrealized holding gain 40.000 dan menjadi comprehensive income 350.000. Selanjutnya ada portofolio investasi HFCS 2022. Pada tanggal 31 Desember 2021, Open melaporkan laporan keuangannya. Posisi investasi hutang sebesar 240.000 dan akumulasi komprehensif lainnya pendapatan ekuitas sebesar 40.000. Entry untuk mentransfer kepemilikan yang belum direalisasi keuntungan atau kerugian ekuitas terhadap akumulasi pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss ekuitas 40.000 pada akumulasi other comprehensive income 40.000. Pada 10 Agustus 2022, Open menjual obligasi Lehman seharga 105.000 dan merealisasikan keuntungan penjualan sebesar 25.000. Itu entry jurnalnya itu sebagai berikut. Cash 105.000 pada debt investment 80.000 dan gain on sale of investment 25.000. Selanjutnya ada masih lanjutan dari portofolio investasi HFCS 2022. Pada akhir tahun 2022 itu nilai wajar obligasi Woods meningkat sebesar tambahan 20 euro menjadi 155.000. Ilustrasinya itu seperti di bawah.
Watch bonds 7% itu cost-nya 120.000 dan fair value-nya 155.000 dan menjadi unrealized holding gain or loss 35.000. Yang saja ada previous fair value adjustment balance itu ada 40.000 dan di fair value adjustment-nya dikurangi jadi 5.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif 2022. Jurnal untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss ekuitas 5.000 pada fair value adjustment 5.000. Selanjutnya ada jika kita berasumsi bahwa Open melaporkan laba bersih pasar 720.000 pada tahun 2022, termasuk realisasi penjualan obligasi Lehman, laporannya itu penghasilan komprehensif disajikan seperti di bawah ini. Net income itu udah include 25.000 release gain on Lehman bonds atau saham Lehman 720.000 dikurangi other comprehensive income and resulting loss atau kerugian dari comprehensive income. Senilai 5.000 menjadi comprehensive income-nya itu jadi 715.000. Selanjutnya ada catatan pengungkapan reklasifikasi penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2022, Open melaporkan laporan keuangannya investasi utang sebesar 155.000 dan akumulasi komprehensif lainnya, pendapatan ekuitas sebesar 35.000. Masuk ke transfer keuntungan atau kerugian kepemilikan yang lain yang belum direalisasi ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebagai berikut. 31 Desember 2022 closing entry akumulasi other comprehensive income senilai 5.000 pada unrealized holding gain or loss equity 5.000. Yang selanjutnya ada catatan pengungkapan reklasifikasi penyesuaian masih lanjutan dari tadi. Pada tahun 2021, Open memasukkan keuntungan yang belum direalisasi atas obligasi Lehman ini dalam pendapatan komprehensif. Pada tahun 2022, Open menjual obligasi tersebut dilaporkan keuntungan yang direalisasikan 25.000 dalam laba bersih yang meningkat pendapatan komprehensif lagi. Di sini ada jurnalnya, bagian balance 1 Januari 2022 40.000, current period other comprehensive income 20.000, amount reclassified from akumulasi other comprehensive income minus 25.000 dan unrealized holding loss minus 5.000. Jadi ending balance-nya itu senilai 35.000.